Presiden terpilih Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk turut bekerja menyelesaikan masalah rakyat. Rakyat saat ini perlu solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rakyat kita capek dengan omon-omon. Rakyat kita ingin hasil, ingin penyelesaian cepat, kata Prabowo dikutip pada hari Senin 26 Agustus 2024. Dan kemudian anak-anak lapar harus makan secepatnya. Tidak bisa menunggu hasil riset, hasil seminar, hasil kajian, hasil itu dan sebagainya. Orang yang susah dapat pekerjaan harus dapat solusi secepat-cepatnya. Jelas Prabowo. Apakah janji Prabowo juga omon-omon saat debat Pilpres untuk menggratiskan kuliah, mensejahterakan rakyat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dari analis senior Pusat Kajian dan Analisis Data Bung Agung Kiswantono. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Anggi. Baik, Bung Agus, terkait tadi statement Presiden terpilih Prabowo Subianto, bagaimana tanggapan Anda, Bung, terkait jangan omon-omon? Ya, baik. Ini menarik. eh Jelang 20 Oktober 2024, eskalasi sama tarik kepentingan, ya, ini semakin meningkat eskalasinya juga kepentingan tarik-tarik, ya. Kalau biasanya kalau di 17 Agustus ini kan tarik tambang ini. Ini kalau di jelang 20 Oktober 2024 jelang pelantikan ini tarik kepentingan, ya, dengan nilai tawar dan nilai strategis. Karena ini kan 5 tahun ke depan. Jadi 5 tahun ke depan ini akan menentukan posisi sekaligus menentukan nilai strategi apa sampai nanti benar-benar, ya, ada value yang diambil dari jelang 20 Oktober 2024. Meskipun sekarang, ya, kalau di dalam peta pembagian kekuasaan ini kan bagi-bagi kue, ya, kue kue jabatan. Nah, biasanya itu sebelumnya ini kan ramai dibicarakan terkait dengan eh, bagi-bagi kementerian, kan itu. Nah, sementara ini kan eskalasi politik sekarang ini kan eskalasi politik, ya, sebagai satu ritual ritual jelang penentuan, ya, eh, secara legitimasi hukum, ya, yaitu pengangkatan presiden tahun eh, 2024 sampai 5 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu eh, transisi kekuasaan ini kan juga transisi permasalahan. Kenapa demikian? Karena, ya, 10 tahun yang lalu fase pemerintahan Presiden Jokowi, ya, selain pembangunan masif, ya, perlu diingat, ya, ada dua hal pilar penopang, ya, 10 tahun yang telah dilalui, yaitu hutang sama masalah sosial. Ya. Hutang semakin menggunung, otomatis permasalahan sosial juga akan semakin menggunung. Ya. Ketidakpuasan ini juga akan menjadi transisi yang akan diwariskan kepada penerusnya. Nah, oleh karena itu, ya, kalau tidak dikelola secara masif, ya, kemudian secara terstruktur, ya kan TSM itu terstruktur, kemudian masif dan sistematis, ya, ya, sistematis dan masif kan gitu sih gitu. Maka eh, bola salju, ya, terkait dengan besarnya problem yang diwariskan kepada eh, Presiden Prabowo 5 tahun ke depan ini akan menggelinding, ya. Apakah, ya, dengan, ya, transisi kekuasaan ini akan berdampak, ya, dengan, ya, apa itu,
solusi ataukah berdampak dengan justru menambah besarnya permasalahan yang akan dihadapi untuk 5 tahun ke depan. Secara manusiawi, ya, yang namanya kekuasaan itu pasti akan, ya, mintanya itu dilanggengkan karena itu kan ada kepentingan. Ya, kepentingan, ya, mana kepentingan-kepentingan ini itu kan berbalut dengan, ya, kekuasaan. Ya. Kalau kepentingan ini runtuh karena tidak berkuasa, maka otomatis juga akan menjadi masalah. Ya, karena ini kan beragam ikutan, ya, baik itu secara struktur, ya, secara kelembagaan, ya, itu pada person mau ormat, ya, baik itu Presiden Jokowi dulu berkuasa. Nah, ini jelang-jelang ini kan, ya, ya itu biasa. Kalau menurut saya itu biasa dalam artian, ya, eskalasi semakin meninggi, ya. Kemudian terjadi demo di mana-mana. Nah, ini kan ujian tahap pertama. Tahap pertama bagi Presiden Prabowo untuk mengelola konflik-konflik, ya, yang itu berada di tengah-tengah pusaran masyarakat. Oleh karena itu, apakah, ya, pengelolaan dari, ya, tahap 1 ini jelang pelantikan Presiden 2024, ya, Oktober, ya, ke depan ini dilewati dengan, kalau tinggal landas, ya, berarti itu kan berarti ada take off, ya, take off kekuatan kekuasaan, ya, yang itu berdampak pada transisi yang smart dan smooth, atau berdampak pada konflik sosial yang itu akan berpengaruh kepada kekuasaan Presiden Prabowo 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, ya, kalau menurut hemat kami, ya, dengan beragam permasalahan yang sekarang, ya, diwariskan, ya, itu bukan suatu hal yang mudah. Ya. Nah, demikian, Bung Anggi. Baik, Bung Agung, yang juga tadi Anda sampaikan tidak mudah gitu dan juga terbukti adanya rencana tahun depan pajak bakal naik dari yang sekarang pun sudah naik sebelumnya 10% menjadi 11 sekarang dan tahun depan rencananya 12%. Padahal waktu kampanye juga selalu obral janji mau mensejahterakan rakyat. Terkait ini bagaimana tanggapan Anda, Bung Agung? Bung Agus? Ya, ada satu hal, ya. Indonesia ini kan dengan, ya, kapasitas penduduk 280 juta. Ya. Kemudian bentangan, ya, kalau panjang garis pantai, ya, itu yang terpanjang di dunia. Tapi kalau kepulauan itu terbanyak di dunia, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kandungan, ya, baik itu yang ada di perut bumi maupun yang ada di, ya, dalam laut, ya, subhanallah, sangat luar biasa. eh Catatan dari saya kan gitu, peluang ini bukan menjadi peluang yang menjadi otoritatif bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena peluang-peluang yang ada, baik itu yang harusnya dikelola secara independen oleh negara, ya, kemudian berubah menjadi, ya, kontrak swasta, ya, maka peluang ini menjadi satu hambatan. Ya. Kenapa demikian? Karena bagaimana mengelola kontrak-kontrak yang itu notabene, ya, sudah terjadi, ya, pada saat fase pemerintahan sebelumnya. Meskipun sangat luar biasa, ya, bentangan, ya, atau deposit, ya, ekonomi maupun deposit keuangan yang itu tinggal dikelola. Tapi ini kan ada sudah kontrak-kontrak, ya, jangka panjang yang itu
backup dengan regulasi atau perundang-undangan. Contoh katakanlah ada undang-undang Omnibus Law yang itu sudah tinggal ya merealisasikannya. Kan ini kan ada 2 tahun. Kemarin kan ada evaluasi dan lain sebagainya. Beragam regulasi-regulasi itu sudah digedok ya. Baik itu dalam prolegnas tiap tahun itu kan ada prolegnas kan itu program legislasi nasional dan itu kalau eh, dihitung ini berapa banyak dana-dana negara yang itu disedot untuk ya membuat satu regulasi perundang-undangan yang mana regulasi perundang-undangan ini menjadi satu fundamental untuk pelaksanaan ya operasional eksekutif ke depannya. Harusnya ya ini kan ada satu ya semangat yang luar biasa dengan adanya perundang-undangan atau aturan yang itu mampu membackup operasional eksekutif ke depannya. Kalau kita perhatikan sekarang, ya, baik itu legislatif, eksekutif maupun yudikatif, antras, ya, ketidakpercayaan ini justru semakin meninggi dengan demonstratifnya, ya, demonstratif terkait dengan ya one prestasi yang itu terpapang baik itu di media, apalagi sekarang era medsos yang bisa diakses oleh sembarang orang yang menyebabkan ya sebel nasional kan gitu. Sebel nasional itu kan berarti kita ini prestasinya luar biasa, tapi yang terpublikasi itu adalah bukan prestasi, tapi masalah-masalah yang terkait dengan birokrasi itu juga luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Jadi mulai dari konflik hukum, mulai dari konflik ekonomi, yang kemarin BUMN Timah, yang kapan hari itu ada birokrasi, dan itu merata gitu. Jadi kalau ataupun itu ditelisik ya per provinsi, kalau dilakukan data statistik, wah itu sudah luar biasa itu. Itu. Jadi bukan prestasi yang menjadi kebanggaan, tapi permasalahan yang menjadi pelik nasional secara ya apa itu secara kelembagaan yang perlunya ini ya, ya apa itu diperbaiki secara eh, secara revolusioner. Nah, hal ini yang yang apakah nanti nilai tawar ke depan ini seperti ini terus ya ya ataukah nanti ada prestasi yang akan dibanggakan. Makanya ini kan perlu diciptakan ini. Contoh misalkan kalau tidak diciptakan program eh, kebanggaan nasional, maka yang ada ini adalah program permasalahan nasional. Ya contoh misalkan tadi itu, misalkan awalnya makan siang gratis, kemudian makan siang bergizi. Apalagi nanti pada saat ini belum pelaksanaan ini, masih uji coba. Ini sudah berganti eh, branding, ya. Nama menentukan makna, gitu. Dan nama juga menentukan rasa. Ya, ya, karena ini kan nanti ada perebutan kue-kue suplai makanan baik itu yang makan siang gratis ataukah makan siang bergizi. Nah, ini kan terjadi perebutan. Perebutan apa? Supplier. Bisa jadi kan seperti itu. Ya, karena ini kan banyak tarikan kepentingan. Tarikan kepentingan ini dalam rangka untuk tarik menarik ya kue keuangan yang itu berbagi kepada beragam supplier yang nanti akan ya mendistribusikan makan siang baik itu gratis maupun makan siang bergizi. Nah, ini gambarnya seperti itu. Makanya kalau tidak ada satu kekuatan di sini, ya baik itu dirijennya itu entah itu pemerintah, entah itu eksekutif, entah itu yudikatif atau apapun, ya pilar birokrasi kita yang diberikan mandat, ya kekuasaan, ya yang itu sudah mendapatkan legitimasi, ini kan kurang pilkada lah ya. Kalau presidennya sudah, tapi eh, pemilihan gubernur, bupati, wali kota kan belum. Nah, ini kan masih belum tuntas ini sebetulnya. Nah, makanya program
nasional ini sebetulnya ya bisa diartikan ini adalah untuk memangkas ya opini permasalahan secara nasional. Ya, makanya kan perlu diciptakan itu. Perlu diciptakan program nasional apa yang mampu menyentuh sampai pada titik ya kepada masyarakat lapis seluruhnya. Ya, gitu. Demikian. Baik, Bung Agung, dan apakah artinya rakyat butuh gagasan yang cemerlang, solusi akurat, keberanian untuk menghentikan sistem kapitalisme, dan apakah ini ada dalam rezim demokrasi saat ini, Bung? Iya, baik. Eh, kalau dibilang kita capek ya untuk melihat arogan kekuasaan sekarang ini, ya memang capek, gitu. Capek sekali kan itu ya. Kenapa mereka diberikan suatu kekuasaan? Kenapa mereka diberikan satu ya eh, kekuatan keuangan untuk mengelola Indonesia, baik itu tingkat presiden maupun tingkat yang paling bawah yaitu bupati apa itu wali kota, gubernur juga, mereka tidak memanfaatkan eh, kekuatan kekuasaan sekaligus legitimasi yang telah diberikan ya pada saat mereka itu memerlukan ya dukungan masyarakat, masyarakat mendukung, setelah mereka mendapat dukungan maka mereka justru mengabaikan itu dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji gitu. Gubernur yang dipenjara sebagai status tersangka sudah berapa kan itu. Menteri kan itu yang menjadi status tersangka itu bahkan sudah didakwa dan inkrah secara hukum berapa, kan tinggal dikalkulasi gitu. Ada sesuatu yang salah kan itu, karena kalau barter politik ini dengan melakukan barter keuangan, pemodal itu pasti akan mengharapkan BEP, break even point, sebelum jabatan kekuasaan itu berakhir ya. Oleh karena itu ya pemilihan sekarang, struktur ya eh, kepemimpinan mulai dari nasional sampai tingkat daerah yang berbiaya tinggi otomatis akan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka sudah tanam investasinya itu. Jadi kalau mereka itu layaknya barter apa itu apa itu barter bisnis kan itu, maka ya jabatan itu layaknya bisnis gitu. Karena jabatan itu mampu untuk menghadirkan ya policy, baik itu regulasi, kebijakan yang menguntungkan siapa yang memodali. Ini yang dikatakan jauh sekali dari ya slogan semboyan mereka bahwa mereka itu akan mengurusi rakyat gitu. Yang sering terjadi ya mereka berbalut kekuasaan untuk meraih kepentingan dalam rangka untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Reorientasi inilah yang sekarang harusnya dilakukan, bukan hanya pengawasan, ya, entah itu pengawasan melekat, ya. Sekarang kalau kita perhatikan, ya, pengawasan yang terjadi ini, misalkan, ya, eksekutif diawasi oleh legislatif, kan gitu. Harusnya kan seperti itu. Karena kan ini kan sama posisinya ini, tapi mampu sebagai kontrol, kan gitu. Nah, ini kan seringkali dimanfaatkan juga untuk kepentingan ya yang itu mendukung ya kepentingan yang diinginkan ya. Karena ini kan sama-sama barternya. Makanya barter politik itu adalah salah satu bagian dari ya membeli kekuasaan dengan berinvestasi secara keuangan. Ya. Kalau ini ya tetap terjadi, maka ya rakyat hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek di sini. Ya.
Objek ya berarti yang dieksploitasi, yang dieksplorasi untuk kepentingan para pemangku ya jabatan. Oleh karena itu, ya kalau ingin Indonesia ini ya lepas dari segala macam problematika, baik itu ideologi, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan ya beragam ya potensi alamnya, potensi kekayaannya yang sangat luar biasa, maka hadirkan itu. Ini belum terlambat, ya, belum terlambat. Karena yang namanya alam ini perlu satu pengelolaan bukan hanya sekedar tameng, ya, kekuasaan untuk mengeksploitasi untuk kepentingan ya para pejabat dan konglomerat atau asing dan asek ya dengan menggundungnya ya kekayaan mereka, bukan mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu ya harusnya Indonesia ini yang notabene ya dideklarasikan oleh para pejuang yang itu ya dideklarasikan dengan doa ya dan perjuangan, maka ini harus ada satu komitmen kebersamaan. Bagaimana Indonesia bisa meraih ridha Allah SWT, kemudian menghadirkan konsep yang sejahtera, jangan ya hanya sekedar berharap tanpa melakukan reaktualisasi. Jadi melakukan aktualisasi dalam pemerintahan yang sekarang ini memang kalau salah, ya harusnya dirubah. Gitu. Kenapa? Karena itu kepentingan bangsa, negara, dan rakyatnya. Bukan kepentingan para konglomerat dan pejabat-pejabatnya. Nah, belum terlambat dan belum ada kata menyerah. Ya. Kenapa demikian? Karena selagi komitmen kebersamaan seperti yang telah ya distatementkan oleh Presiden Prabowo bahwa harus ada kebersamaan untuk membangun Indonesia, itu adalah suatu komitmen yang bagus. Ya. Karena bagaimanapun kalau mengelola 280 juta, ya, kalau dikelola secara bagus, maka prestasi yang akan menyala. Tapi kalau 280 juta tidak dikelola secara bagus, baik itu alamnya maupun penduduknya, maka 280 juta itu akan menjadi masalah ya besar Indonesia. Oleh karena itu tinggalkan kapitalis ya, karena ini sudah cukup lama menyekram Indonesia dan kembalilah kepada ya sesuai dengan ya founding father bangsa Indonesia, yaitu bagaimana menciptakan Indonesia dengan sejahtera dengan konsep ya yang itu dari Allah SWT, yaitu konsep dari Islam. Perlu dicoba kalau ingin ya lepas dari beragam masalah di Indonesia. Demikian. Baik, Masya Allah Bung Agus untuk memaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita bersama. Dan tadi statement terakhir dari Bung Agus perlu dicoba. Jazakallah sekali lagi Bung Agus. Mudah-mudahan Bung Agus senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilhava News yang dirahmati Allah, dukung terus dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suwana diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.